Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes scanner produknya HP serinya G31110 ya. Ini ada dua fitur di sini, dia bisa scan klise dan juga scan dokumen ya. Ini di Glasses. Nanti saya akan tes untuk keduanya. Di sini saya akan tes di bagian klise terlebih dahulu. Ini klisenya, holdernya seperti ini. Dan ini sebelumnya ada covernya atau klise dummy ya. Dummy dari klisenya seperti ini. Kalau Anda mau scan dokumen, Anda wajib pasang dummy-nya ini ya. Anda wajib pasang dummy-nya. Kalau misalkan Anda mau scan klise, ininya dibuka, dummy-nya baru dipasang klisenya ya. Di sini muat untuk 5 frame. Kita pasang di sini di TMA-nya, lanjut kita tutup. Dan ini saya pengiriman ke Sumatera Selatan ya, buat Najwa_Records 12. Saya tes dulu unitnya, kita masuk di aplikasi. Saya pakai aplikasi PushScan kali ini. Tadi saya scan dokumen, kita ke input ya. Flatbed kita ubah ke transparency. Di sini color negatif, terus 24 bit color. Anda sesuaikan aja sesuai sama settingan saya. Ini sudah terbaca ya untuk unitnya G31110. Terus di sini color negatif karena saya mau scan-nya color ya. Warnanya 24 bit, Anda juga bisa gunakan sampai 64 ya. Terus di sini saya gunakan DPI di angka 600 di aplikasi ini ya. Karena setiap aplikasi tentu saja akan beda ya. Maksimum sampai 4800, Anda juga bisa custom ataupun auto. Saya pilih di angka 600. Untuk cropping ini default. Di filter saya centang restore color dan restore fading. Untuk color ini juga default, di output baru saya ubah. Di sini penyimpanannya klik Akeong. Anda sesuaikan aja sama PC masing-masing ya. Di sini saya taruhnya di desktop. Saya klik OK. Atas nama di sini Najwa_Record 12 ya. Saya kopikan dulu, pastekan di sini. Seperti ini. Lanjut, saya akan coba preview ya. Kita preview dulu dan saya ambil satu frame saja, saya nggak ambil semua. Ini buat mastiin aja bahwa untuk TMA-nya dia bisa scan klise begitu ya. Nanti saya lanjutkan setelah melihat hasilnya, saya lanjutkan untuk scan dokumen ya. Dokumen maksimum sampai A4 ya. Atau letter ya. Karena letter itu jarang orang gunain letter ya. Jadi saya gunain aja pakai dokumen A4 ya untuk tesnya nanti. Oke, kita tunggu aja dulu untuk proses preview-nya. Nanti ada preview dari setiap frame-nya. Dan nanti saya akan ambil satu frame saja. Jadi saya nggak ambil semuanya ya. Untuk aplikasi bawaan nanti juga saya kasih untuk aplikasi bawaan ya. Kenapa nggak pakai aplikasi bawaan gitu? Karena kadang-kadang apa namanya? Kalau misalkan ada yang nggak support, nah di sini saya kasih aplikasi alternatif. Kalau misalkan bawaan kan udah biasa ya. Ini saya kasih aplikasi alternatif kalau misalkan buat Anda yang tidak support gitu ya. Kadang-kadang teman-teman juga di luaran sana ada yang nggak support pakai aplikasi bawaan. Ya, mungkin solusinya bisa Anda gunakan aplikasi QuickScan ya. Untuk yang TMA ya, kalau misalkan dokumen aja ada Neptu ya, atau QuickScan Neptu yang saya gunakan ya, yang sering saya gunakan. Ini tampilan dari preview yang ada di dalam klise. Nanti saya akan ambil salah satunya saja. Jadi saya nggak ambil semua dari 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah di sini tadi saya sempat ngambil yang ini. Ya, saya sempat ngambil yang ini. Kalau misalkan saya ambil lagi, atau yang lain ya, tapi nggak kelihatan ininya ya. Coba saya filternya ini dulu, supaya agak kelihatan gitu untuk sudutnya. Tuh, di sini udah kelihatan, nanti saya coba ambil.
Anda tempatkan kursornya di sudut ini, di sudut frame-nya, baru Anda tarik ke ujung. Nah, seperti ini ya. Ini kayaknya terlalu jauh ya, tapi nggak apa-apa. Nanti saya kasih lihat. Ini restore padding-nya saya on-kan kembali sama restore color-nya. Jadi tampilannya seperti ini, lanjut kita klik scan. Harusnya yang ini ya, biar lebih dekat gitu, orangnya lebih close up. Kalau ini agak jauh, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Ini saya gunakan di angka 600 dpi ya. Kalau misalkan kurang tajam, Anda bisa tambahkan untuk dpi-nya ya. Karena dpi itu berpengaruh sama hasilnya ya. Dan ini kalau misalkan foto-foto lama, ini tergantung juga dari resolusi yang diambil pertama kali jepretan ya. Resolusi, pencahayaan, dan lain-lain itu ngaruh ya. Kalau misalkan Anda mau sempurnakan, Anda bisa sempurnakan pakai aplikasi yang support untuk edit foto. Nah, ini hasil scan-nya. Coba ini inputnya saya pakai format apa ya outputnya? Oh, formatnya saya PDF ya. Harusnya pakainya JPEG. Jadi ininya bentuknya nggak kayak gini nih. Nih, kalau misalkan saya pakai format PDF ya. Ini saya pakai formatnya PDF. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini saya pakai formatnya PDF. Sebetulnya ini harusnya pakai formatnya JPEG ya kalau misalkan ini. Nah, ini saya pakai formatnya PDF. Nah, untuk yang goresan-goresan ini, karena ini kan klise ya, klise itu uh, ininya lama, mungkin kesimpannya nggak bagus, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Itu aja untuk hasil tesnya di bagian klise. Lanjut, di sini saya akan tes di bagian dokumen. Nah, ini hasil preview yang tadi ya. Seperti itu. Lanjut, untuk dokumen kita klik input, transparansi kita ubah ke flatbed. Untuk DPI, di sini saya gunakan di angka 300. Ini flatbed color foto A4 ya. Untuk dokumen yang saya gunakan dan juga color untuk warnanya. Previewnya saya kasih auto. Resolusinya dikasih 300 saja. 4800 maksimum ya. DPI lebih besar dia akan pelan tapi hasilnya bagus ya. Seperti itu. Dan memorinya juga gede nantinya. Tapi untuk membaca dokumen, nggak usah gede-gede, yang penting masih bisa terbaca. Untuk cropping, filter, color ini default, di output baru saya ubah. Nah, di sini formatnya PDF ya. Ini Najwa underscore record 12. Oke, saya siapkan dulu untuk dokumennya. Nah, di sini untuk holdernya saya ambil dulu. Nah, ini klisenya saya ambil. Kita pasang dummy-nya ya. Ini dummy ini penutup lampu ya. Biar tampilannya lebih putih aja. Kita masukin lagi. Mudah untuk penggunanya. Saya siapkan dokumen yang mau saya scan. Ini size-nya A4. Nah, seperti ini. Kita taruh di sudut kanan atas. Kita tutup. Kita akan masuk lagi di aplikasinya. Nah, di sini ada preview. Coba kita preview dulu ya. Coba kita preview dulu. Nah, di preview, Anda bisa gunakan atau tidak ya, ini untuk preview, tapi di sini saya akan kasih lihat untuk previewnya. Dan di fitur preview ini Anda bisa rotate, bisa cropping ya, di situ. Nanti di previewnya. Kita tunggu sebentar, ini pemindahan dari apa namanya, TMA ke dokumen. Nah, ini prosesnya. Oh, ini karena tadi saya rotate ya sebelumnya. Nah, ini tampilannya. Nah, pastikan untuk croppingnya itu pas ya. Yang harusnya kan posisinya itu seperti ini. Harusnya posisinya itu seperti ini. Karena tulisannya horizontal, jadi saya rotate ke kiri. Nah, seperti ini. Ini ada juga di input ya. Ini di input ada juga medianya kan ini color foto. Anda juga bisa ubah misalkan ke line art. Ya, lebih ini ya, lebih pekat hitamnya.
Anda bisa ubah-ubah nanti di sini, misalkan ini hitam putih, newspaper ya. Ini medianya banyak, Anda tinggal ubah aja. Ini saya pakainya color foto seperti ini. Kalau sudah kita klik scan. Oh, di sini namanya sama katanya, iya nggak apa-apa. Saya kasih nama yang sama aja. Dan ini hasil scan-nya. Coba saya besarkan. Saya kecilkan dulu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Karena tadi ininya posisinya landscape ya. Jadi seperti ini. Ini tulisannya. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapan nanti saya taruh dalam kemasan, ada adaptor. Terus juga kabel data ya, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode. Ada ketentuannya, Anda silakan dibaca terlebih dahulu dan saya sudah sematkan nomor kontak yang Anda bisa hubungi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Jam 9 sampai jam 5 sore itu jam operasional kami ya. Oke, ini dokumennya saya ambil dulu. Nah, terus di sini ada tombol power ya. Ada tombol power dan juga kabel data, juga adaptor. Ini saya matikan dulu. Baru kita cabut yang lain ya. Nah, di sini ini wajib diperhatikan. Ini nanti saya akan cabut. Nanti saya akan cabut untuk TMA ini ya. Ini untuk TMA saya cabut. Dan Anda perhatikan ada titik di sini di bagian atas ya. Nanti ini posisinya pasti paling atas. Hati-hati jangan digoyang-goyang. Ini dimasukin pada saat sebelum power dimasukin ya, atau adaptor dicolokin. Jadi Anda hati-hati gitu. Ini pastikan lurus ya. Kalau belum lurus, Anda jangan masukin karena ada pin di dalamnya, nanti bisa bengkok. Oke. Ada serial number di sini. Di bawah ya. Serial numbernya di bawah, nanti saya fotoin dulu. Untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Letaknya ada di bawah. Ini saya fotokan dulu aja. Oke, Anda bisa samakan pada saat video unboxing nantinya ya. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum.